Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 5 penilaian harian untuk yang A. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Ini adalah soal yang pertama. Arus bolak-balik yang mengalir pada suatu penghantar dituliskan dengan persamaan I sama dengan 2 sin 50 pi T dikurang pi per 2. Yang ditanyakan adalah nilai arus efektif dan arus rata-rata yang mengalir pada penghantar tersebut. Oke, langsung aja. Nah, di sini untuk menghitung nilai dari arus efektif, kita menggunakan persamaan dari arus maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, untuk nilai dari arus maksimum bisa kita ambil dari persamaan ini. Kenapa? Karena untuk persamaan arus bisa kita tuliskan sebagai I maksimum ya, atau I sama dengan I maksimum sin omega T. Sin omega T. Nah, karena posisi sin itu atau posisi I maksimum maksudnya di sebelah sin ya, di sebelah kiri sin. Oleh sebab itu yang angka 2 ini adalah nilai dari arus maksimumnya. Makanya di sini saya tuliskan arus maksimumnya itu sebesar 2. Nah, yang ini. Kemudian langsung aja kita bagi dengan akar 2. Nah, karena di sini di bawahnya ya atau penyebutnya kalau nggak salah itu ada akar, berarti harus kita rasionalkan dengan cara dikalikan angka itu sendiri. Berarti bisa kita tuliskan ya adik-adik 2 akar 2. Oke, saya hapus dulu 2 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kemudian langsung aja 2 dikalikan akar 2 berarti 2 akar 2, kemudian akar 2 dikalikan dengan akar 2, berarti hasilnya adalah 2. Lalu 2 dengan 2-nya kita coret, sehingga diperoleh hasil sebesar akar 2 ampere. Oke, setelah kita dapat nilai dari arus efektifnya, maka kita akan menghitung nilai dari arus rata-rata. Nah, di mana untuk rumus dari arus rata-rata itu adalah 2 kali arus maksimum dibagi dengan pi. Nah, arus maksimumnya adalah 2 ampere, berarti 2 dikali 2 dibagi dengan pi. Sehingga diperoleh hasil sebesar 4 per pi ampere. Oleh sebab itu, jawabannya adalah yang C. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Kapasitor 2 nanofarad berarti ini adalah nilai dari C. Karena nano berarti bisa kita ubah menjadi farad, yaitu menjadi 2 dikali 10 min 9 farad. Dan arus AC dari sumber tegangan berfrekuensi 100 Hz. Berarti ini adalah nilai dari F. Yang ditanyakan adalah reaktansi yang dimiliki kapasitor. Nah, kalau reaktansi pada kapasitor itu dilambangkan dengan Xc, di mana Xc adalah 1 dibagi dengan omega C. Nah, untuk omeganya sendiri, di sini harus kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan dari 2pi dikali frekuensi, kemudian tinggal kita kalikan dengan kapasitornya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini langsung aja kita masukin pi-nya, langsung aja ya kita ganti dengan 3,14 ya. Berarti 2 dikali dengan 3,14 ya, itu adalah 6,28. Nah, di sini supaya lebih menghemat tempat ya, langsung aja saya tulis 6,28
Oke, kita pindah aja deh, kayaknya nggak muat deh. Di sini aja ya adik-adik, saya ulang. Oke. 1/6,28, kemudian dikalikan frekuensinya adalah 100. 100 itu berarti 10 pangkat 2. Kemudian kapasitornya 2 nanofarad, berarti 2 dikali 10 min 9. Nah, ini kurang panjang ya, saya panjangin dulu. Oke deh. Kemudian tinggal kita hitung aja. Di sini kita bisa menghitung 6,28 dikalikan dengan 2 itu adalah 12,56. Berarti 12,56 dikali dengan 10 pangkat min 7. Kemudian tinggal kita bagi aja 1 dengan 12,56. Hasilnya, ini saya pindahin ke sini ya adik-adik, adalah 0,079 ya. Berarti 0,079 dikali dengan 10 pangkat 7. Nah, karena di optionnya itu enggak ada yang pangkat 7 ya. Kalau pangkat 7 itu dia 8 ya, berarti harus kita ubah nih. Kemudian dia juga angka depannya adalah angka 8. Jadi kita ubah aja yang ini menjadi 7,9. Nah, kalau dia 7,9 berarti dikali dengan 10 pangkat 5. Nah, untuk 7,9 ini kita bulatin aja menjadi 8 dikali 10 pangkat 5 ohm. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 3. Induktor 25 mH, berarti ini adalah nilai dari L. Karena satuannya milihenry, kita ubah ke henry dengan cara dibagi 1000. Sehingga L-nya adalah 0,025 Henry. Dialiri arus AC dari sumber tegangan berfrekuensi 400 Hz. Reaktansi yang dimiliki kapasitor sebesar berapa? Nah, untuk reaktansi dari kapasitor ya, ini sepertinya salah deh, harusnya induktor ya adik-adik. Karena kan di sini dia bilang induktor, harusnya di sini adalah reaktansi dari induktornya berapa. Berarti yang ditanyakan adalah nilai dari XL. Karena kalau kayak soal yang sebelumnya dia kan reaktansi pada kapasitor. Karena kebetulan di soalnya pun dia membahas mengenai kapasitor kan. Nah, ini. Jadi saya rasa ini ada salah dalam penulisan soal ya. Jadi kita ubah aja sehingga yang ditanyakan bukan XC melainkan XL. Oke, langsung aja. Nah, di sini untuk menghitung nilai dari XL, kita menggunakan persamaan dari omega dikali dengan L. Nah, omeganya sama seperti tadi, kita gunakan persamaan dari 2pi dikali frekuensi, di mana frekuensinya adalah 400 Hz. Kemudian L-nya adalah 0,025 ohm. Lalu tinggal kamu kalikan aja, 2pi dikali 400 adalah 800pi, kemudian kalikan dengan 0,025, akan diperoleh hasil sebesar 62,8 ohm, sehingga jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Sebuah sumber tegangan bolak-balik mempunyai grafik seperti gambar berikut. Yang ditanyakan adalah tegangan puncak ke puncak dan frekuensi angulernya. Nah, untuk tegangan puncak ke puncak atau V peak to peak ya. Kemudian ini tanyakan satu lagi adalah frekuensi anguler atau berapa nilai dari omeganya. Nah, di sini langsung aja untuk menghitung nilai dari tegangan peak to peak, kita harus mengalihkan tegangan maksimum dengan angka 2. Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik,
nilai dari tegangan maksimum itu adalah 12 volt. Sehingga VPP-nya adalah 2 dikalikan dengan 12, yaitu 24 volt. Lalu tinggal kita hitung omeganya dengan menggunakan persamaan dari 2pi dikali dengan frekuensi. Di mana frekuensi itu adalah N dibagi T, di mana N itu menunjukkan banyaknya gelombang dan T adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan banyaknya gelombang tersebut. Nah, di sini saya menggunakan untuk yang 1 gelombang. Oke, jadi kita zoom dulu ya. Oke. Nah, untuk 1 gelombang itu dia terdiri dari 1 lembah dan 1 bukit. Nah, artinya dari sini ke sini itu adalah 1 gelombang. Nah, waktu yang diperlukannya adalah 8. Artinya N-nya sama dengan 1 ya. Dan T-nya adalah 8. Oleh sebab itu, di sini N-nya adalah 1, oke. 1 dibagi dengan 8. Nah, kenapa di sini saya tuliskan dikali 10⁻³ karena satuannya dalam milisekon. Nah, berarti kan harus kita ubah tuh ke sekon dengan cara dikali 10⁻³ Selanjutnya tinggal kita sederhanakan aja. 2/8 berarti 1/4 kan. Nah, artinya nilainya itu adalah pi per 4 dikali dengan 10⁻³. Di sini kamu tinggal bagi aja ya. Pi-nya kamu ganti dengan 3,14. Lalu kamu bagikan dengan 4, nanti dapat hasilnya itu adalah 0,785. 0,785. Kemudian yang 10⁻³ di bawah tadi pindah ke atas jadinya positif 3. Hasilnya adalah 0,785 dikali 10⁻³ atau juga bisa dituliskan 785 radian per sekon. Berarti jawabannya yang D ya adik-adik. Oke, sekian dulu pembahasan untuk soal kali ini. Untuk pembahasan nomor 5 dan seterusnya akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.